Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Farida dengan NIM 1914389. Saya dari jurusan Asuransi Syariah semester 5 kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis mata kuliah aktuaria dengan dosen pengampu Ibu Yani Agus Priyani, ME. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai undang-undang dalam perasuransian. Asuransi sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, yang mana sifatnya ini menjadi dua, yaitu yang bersifat umum dan bersifat khusus. Nah, pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku 1 bab 9 pasal 246 sampai 286 KUHD, yang mana berlaku untuk semua jenis asuransi. Sedangkan peraturan yang bersifat khusus diatur dalam buku 1 bab 10 pasal 287 sampai 308 KUHD, dan buku 2 bab 9 dan bab 10 pasal 592 sampai 695 KUHD. Serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengenai usaha perasuransian. Dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian asuransi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi atau pertanggungan adalah sebuah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang mana adanya tertanggung dan penanggung, di mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, yang mana nantinya tertanggung memberikan premi kepada seorang penanggung, yaitu perusahaan asuransi sendiri, yang nantinya akan mengcover jika terjadi sesuatu atau musibah terhadap seorang tertanggung. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor kedua mengenai pengertian asuransi umum. Nah, asuransi umum ini biasa disebut dengan general insurance, yang mana merupakan sebuah asuransi yang memberikan manfaat berupa ganti rugi atas kerusakan yang terjadi terhadap seorang tertanggung. Biasanya ganti rugi ini di-cover jika tertanggung mengalami kerusakan, kehilangan, dan kerugian atas apa yang terjadi terhadap harta bendanya, seperti itu. Nah, di dalam asuransi umum ini terdapat berbagai macam jenis asuransi. Yang pertama yaitu ada asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran ini memberikan manfaat berupa perlindungan jika terjadinya resiko kebakaran. Nah, biasanya resiko kebakaran ini terjadi ketika adanya nyala api, konsleting listrik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada asuransi kendaraan bermotor. Nah, asuransi kendaraan bermotor ini memberikan manfaat berupa ganti rugi jika kendaraan yang diasuransikan, baik motor maupun mobil, mengalami kerusakan ataupun kehilangan. Selanjutnya, asuransi umum yang ketiga yaitu asuransi perjalanan. Nah, asuransi perjalanan ini merupakan jenis asuransi yang bersifat jangka waktunya pendek, yang mana berlaku ketika seorang peserta melakukan perjalanan hingga pulang ke rumah. Nah, manfaat yang didapatkan yaitu berupa biaya pengobatan ketika peserta asuransi tersebut mengalami kecelakaan selama di perjalanan. Nah, selanjutnya yaitu jenis asuransi umum yang keempat, ada yang dinamakan dengan asuransi bisnis. Nah, biasanya asuransi bisnis ini dimiliki oleh para pengusaha bisnis. Jenis asuransi umum yang kelima yaitu ada asuransi tanggung gugat. Nah, asuransi tanggung gugat ini adalah asuransi yang memberikan proteksi keuangan terhadap resiko tanggung jawab hukum. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir mengenai kendala dan strategi dalam asuransi syariah. Nah, kendalanya itu yang pertama, kurangnya literasi terhadap asuransi syariah sendiri. Kemudian sumber daya manusia yang kurang mumpuni, dan kurangnya dukungan dari pemerintah sendiri terhadap asuransi syariah tersebut. Kemudian, strategi yang harus dilakukan yaitu pemasaran mengenai asuransi syariah yang lebih digencarkan kembali, adanya dukungan pemerintah yang lebih intensif, dan memenuhi sumber daya manusia yang mumpuni yang bersifat islami.
Baiklah, itu tadi yang dapat saya jawab mengenai kuis mata kuliah aktuaria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.